Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira Ramadana dari kelas pendidikan Fisika B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas instrumen non-teks, yaitu tentang kuesioner yang berjudul pemberlakuan PSBB. Kuesioner itu sendiri adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara. Akan tetapi, di sini kita hanya menggunakan situs online dengan Google Form. Adapun validasi teoritik ini terdiri atas dua pakar. Pakar pertama adalah Suliati, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Fisika. Kemudian pakar kedua ada Nurmita Sari dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Fisika. Adapun validasi empirik ini terdiri dari validitas dan realitas. Validitas adalah suatu skala atau instrumen pengukur dapat dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan teks yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Kemudian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam pengukuran gejala yang sama. Pada kuesioner ini kita melakukan tabulasi silang Gregory antara pakar 1 dan pakar 2 seperti pada tabel. Terdapat beberapa kriteria validitas isi sebagai berikut. Apabila 0,8 sampai 1 maka validitas sangat tinggi. 0,6 sampai 0,79 maka validitas tinggi, dan 0,40 sampai 0,59 validitas sedang, 0,20 sampai 0,39 validitas rendah, dan 0,0 sampai 0,19 validitas sangat rendah. Apabila kuesioner sangat rendah, maka harap mengulangi kuesioner tersebut. Untuk menghitung validasi isi dapat dihitung menggunakan rumus validitas sama dengan D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Kemudian dari data pakar 1 dan pakar 2 maka diperolehlah hasil seperti pada tabel. Dari tabel tersebut maka diperolehlah nilai A sama dengan 4, B sama dengan 6, C sama dengan 4, dan D sama dengan 16. Kemudian kita mencari validitasnya menggunakan rumus D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Kemudian diperolehlah nilai validitas yaitu 0,533. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat validitas isi instrumen ini berada pada tingkat validitas yang sedang. Kemudian pada kuesioner ini kita mewajibkan kepada responden untuk mengisi nama, NIM, program studi, semester, angkatan, dan juga lembaga atau universitas. Kemudian di sini validasi empirik. Pada kuesioner ini kita menggunakan cluster random sampling. Cluster random sampling adalah suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut dengan cluster. Dari beberapa cluster ini diambil beberapa sampel yang dipilih secara random. Analisis penelitian dari teknik cluster random sampling ini diambil dari data sampel cluster-cluster tersebut.
Pada kuesioner ini berjudul pemberlakuan PSBB. Kita membagikan link Google Form secara online untuk diisi oleh responden-responden dengan jumlah butir pertanyaan 30 dan 22 orang responden dengan nilai 1 untuk tidak relevan, 2 untuk kurang relevan, 3 untuk relevan, dan 4 untuk sangat relevan. Kemudian hasil analisis dari validasi empirik dapat kita lihat pada tabel. Ada beberapa pertanyaan yang valid dan juga tidak valid. Cara mengetahui pertanyaan yang valid adalah dengan cara menggunakan Excel, yaitu sama dengan person dalam kurung array I, array L tutup kurung. Kemudian apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan tersebut disebut valid. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Kemudian di sini ada reliabilitas. Reliabilitas di sini kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang valid saja. Adapun pengambilan uji keputusan untuk reliabilitas, apabila nilai alfa Cromba lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable. Sementara jika alfa Cromba lebih kecil dari 0,6, maka kuesioner ini dinyatakan tidak reliable. Adapun rumus untuk alfa Cromba dapat kita lihat. Kemudian dari data tabel ini diperoleh RII atau alfa Cromba yaitu 0,8584578. Ini melebihi 0,6 ya. Karena RII lebih besar dari 0,6, maka instrumen ini dinyatakan reliable. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.